Baik, sesi kali ini kita akan membahas tuntas tentang Google Form. Ya, sesi 1 atau part 1 Semarang 28 Maret 2020. Yang bentuknya seperti ini gambarnya, Google Form. Terus sebelum ke Google Form, silahkan cek yang link ini, akan ada sesuatu yang menarik sebetulnya di sini, atau silahkan di scan QR-nya, atau boleh saja menghubungi saya di sini. Saya ada YouTube, Facebook, dan Instagram serta Twitter. Google Classroom yang sudah kemarin, materi yang paling jamak terjadi pada saat sesi tentang COVID-19 sebagai salah satu solusinya lockdown pendidikan, saya sudah bahas ada 5 part, dari mulai membuat kelas, classroom, manajemen classroom, sampai dengan ujian online, sampai dengan classroom yang disinkronkan dengan platform lain, itu sudah saya bahas semuanya. Selanjutnya setelah classroom ada, saya juga sudah membuat video tutorial kaitan dengan video conference atau pertemuan meeting online bersama siswa atau siapapun, sehingga mendukung kegiatan lockdown, sehingga kita work from home atau bekerja dari rumah, tidak ada ketemu fisik dengan siswa atau dengan kolega kita. Sudah saya bahas yang pertama kemarin menggunakan Cisco Webex. Linknya ada di sini. Ini linknya ada di sini ya. Ini linknya. Yang kedua juga untuk meeting online menggunakan Zoom. Kemarin juga sudah saya bahas. Zoom menggunakan PC, saya juga sudah bahas. Zoom menggunakan laptop juga sudah bahas. Linknya ada di sini. Dari mulai bikin akun sampai dengan simulasi, linknya ada di sini. Sudah saya bahas semuanya. Sesi ini saya akan coba bahas ulas tentang Google Form. Ya, bentuknya seperti ini Google Form. Terus pengumuman dulu deh. Pengumuman yang ingin materi teks PPT ataupun PDF pada sesi ini, silakan diunduh di bawah kolom deskripsi video ini. Kalau ada yang belum paham apa di mana kolom deskripsi, nah tempatnya ada gambar YouTube di sini. Nah tempatnya ada di sini. Ada di bagian bawah video akan ada tulisan link PPT dapat diunduh dan sebagainya. Silahkan. Yuk kita mulai saja. Google Form, saya kasih tanda tanya. Kan udah biasa, udah banyak orang yang bahas tentang Google Form. Udah banyak banget yang bahas. Jawabannya ya, cek aja. Jadi pasti segambreng kalau kita masuk ke YouTube, tinggal ketik saja Google Form, pasti video tutorialnya segambreng. Kita coba cek ya. Saya coba masuk ke Google Chrome, saya masuk ke YouTube. Setelah itu saya coba cek di sini Google Form. Maka akan muncul kita diarahkan segambreng di sini, banyak sekali kaitan tentang penggunaan Google Form. Sampai dengan batas waktu dan sebagainya sudah ada semua, banyak sekali video tutorial ataupun pengetahuan tentang Google Form. Itu banyak sekali, tinggal apa yang kita inginkan di sini semuanya sudah ada. Insya Allah semuanya sudah ada. Jadi itu yang terjadi di Google Form. Saya aja itu udah bahas tentang Google Form sampai dengan 12 part atau 12 video. Nih, yang pertama saya sudah buka tentang bagaimana membuat Google Form. Google Form banyak Google Form tapi databasenya satu. Password atau token di Google Form. Google Form dengan cara kita bisa setting kapan dia buka, kapan dia tutup, sampai dengan kita batasi jumlah responnya. Google Form email notification sampai dengan, jadi kita mengisikan Google Form, setelah itu langsung terkoneksi notifikasi di email orang yang mengisikan Google Form, sampai dengan Google Form untuk membuat sertifikat.
Jadi begitu misalkan ada sebuah sesi seminar atau pelatihan, begitu orang mengisi Google Form-nya, maka orang tersebut akan mendapatkan sertifikat dari kegiatan tersebut langsung ke emailnya, sertifikat. Sudah saya bahas juga. Terus untuk soal online, komplit dengan security sederhana, token, timer sampai dengan limit respon itu juga sudah saya buat. Tutorial membuat listening dari Google Form juga sudah saya bahas. Kuesioner online menggunakan Google Form, membuat soal online tanpa ketik, copy dan paste. Jadi bikin soal kuis, nggak ada ngetik, nggak ada copy, nggak ada paste, tinggal tarik saja dari file Word yang sudah ada. Terus tips suara menjadi terjemahan otomatis sampai dengan membuat soal online diacak dengan token dan sebagainya. Sudah ada 12 part yang saya buat. Terus kenapa banyak yang DM ke saya? Sudah ada 12 part, banyak yang DM minta dibuatkan video tutorial tentang Google Form. Oke, kita mulai dari awal banget, bahwa kegunaan Google Form sebetulnya apa aja. Google Form itu kalau kita cek di templatenya Google Form itu ada 17 template. Ingat, Google sudah sediakan 17 template Google Form. Itu yang mungkin kawan-kawan belum explore sejauh itu. Ada 17 template. Kalau template untuk personal sampai dengan kontak informasi kontak maksudnya, sampai dengan mencari waktu untuk reservasi atau pertemuan, untuk undangan pesta, untuk sampai dengan untuk t-shirt sign up atau mendaftar bikin kaos, sampai dengan event registration juga Google sudah sediakan template-nya. Jadi sebetulnya tinggal langsung pakai, edit dikit, jadi. Itu yang mungkin belum kita explore. Terus untuk work atau pekerjaan bisa untuk event feedback. Jadi feedback event, misalkan setelah sebuah kegiatan perlu imbal balik dari kegiatan itu, sampai dengan form order request, sampai dengan job application atau form untuk pekerjaan, pendaftaran, time of request, terus work request, sampai dengan customer feedback. Sudah disediakan template-nya oleh Google. Terus yang paling sering dipakai sebetulnya di tipe ini, di tipe education. Di tipe education, Google Form itu sebetulnya sudah menyediakan. Yang paling sering kita pakai yang di sini nih, blank quiz. Jadi membuat soal ulangan kita harus create sendiri. Sebetulnya untuk tiket juga ada. Terus untuk assessment atau penugasan, worksheet, sampai dengan course evaluation atau evaluasi tentang sebuah kursus atau pelajaran atau perkuliahan. Bahkan seringkali Google dipakai untuk presensi online. Jadi misalkan daftar hadir sekolah, daftar hadir kegiatan, bahkan bisa dipakai untuk daftar hadir seminar yang sangat besar yang nantinya dikoneksikan dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa dari presensi online tersebut langsung di-generate menjadi sebuah sertifikat, misalkan seperti itu. Videonya sudah saya berikan di tadi di PPT yang ini. Silahkan kalau PPT-nya mau diunduh, silahkan tinggal diklik mengarah ke video tutorial tadi. Bahkan seringkali sekarang penelitian skripsi misalkan penggunaan angket atau kuesioner penelitian dipakai juga menggunakan Google Form. Gitu salah satunya yang paling gampang terjadi di Google Form untuk education lah kalau saya bilang. Yuk eksplorasikan. Saya bahas ini karena bisa jadi ini kelihatannya remeh bagi kita, tapi bisa jadi ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kawan-kawan atau bagi bapak ibu yang sedang baru mulai belajar dengan Google Form. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah,
mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, pertama-tama saya akan membuka melalui Google Chrome. Setelah itu saya masukkan ke Google. Setelah masuk ke Google, saya login dulu sebetulnya. Atau sebetulnya langsung masuk ke Drive di sini juga boleh. Tapi saya kebiasaannya login dulu. Saya login akun dulu, akunnya saya. Setelah sudah login akun Google, seringkali orang-orang bingung akun Gmail, akun Google itu apa. Sebetulnya sama. Gmail menjadi akun semua fasilitas yang ada di Google. Jadi tempatnya Google Form ada di mana? Tempatnya Google Form ada di sini, ada di bagian aplikasi Google di sini. Kita dalam satu akun email tadi mendapatkan banyak sebetulnya. Yang didapatkan dari mulai akun Maps, browser, YouTube, Gmail, Drive, kalender dan sebagainya. Banyak sekali yang belum kita explore, sampai dengan bagaimana Classroom kemarin sudah kita bahas, spreadsheet dan sebagainya nanti akan kita ulik satu-satu lah. Tidak cukup untuk sesi kali ini. Yang sesi kali ini kita masuk di Google Form dulu. Google Form tempatnya ada di Google Drive. Di Google Drive tinggal kita klik saja. Setelah itu akan mengarah ke satu drive-nya kita. Di dalam drive-nya kita akan mulai buat Google Form. Tempatnya Google Form berarti gimana? Di bagian new di sini kita bisa membuat banyak hal di sini sebetulnya. Tempatnya di sini berarti masuk ke file upload, berarti kita mengupload ke drive-nya kita. Kita juga boleh juga masuk ke folder upload, berarti kita mengupload folder ke dalam drive-nya kita. Kita juga boleh masuk ke Google Doc. Google Doc berarti kita mengetik seperti kalau penggunaan di komputer yang berbasis Windows itu Microsoft Word lah kalau saya bilang. Boleh juga di Google Sheet. Kalau di Microsoft itu Microsoft Excel, boleh juga di sini menggunakan Google Slide. Kalau di Microsoft berarti Microsoft PowerPoint. Di sini saya klik more, maka akan muncul banyak. Munculnya salah satunya Google Form. Saya langsung klik saja Google Form. Klik, maka akan mengarah ke sebuah blank Google Form. Berarti ini Google Form yang blank. Dari tampilan yang ada di sini, saya akan cobakan menu-menu yang ada sebetulnya itu apa saja yang ada di Google Form ini. Yang pertama di sini adalah kaitan dengan judulnya Google Form. Nanti judul filenya lah bahasa mudahnya. Judul filenya di sini. Selanjutnya di sini juga sama, ini berarti untuk judul form. Kalau yang ini adalah judul file, yang ini adalah judul formnya nanti. Setelah itu di bagian sini akan muncul question dan sebagainya. Di sini questionnya tentang apa, di sini macam-macam. Setelah itu di sini adalah responnya nanti, respon hasil setelah form itu kita sebarkan, maka akan muncul apa inputan dari audien atau peserta. Setelah itu di sini ada gambar add-on atau pengaya. Gambarnya seperti gambar pecahan puzzle di sini. Ini yang dipakai nanti add-onnya nanti untuk apa saja. Di sini saya ada beberapa add-on, akan saya terangkan nanti lagi setelah sesi kedua dan sebagainya, bagaimana cara membuat notifikasi dari Google Form, Form Builder, Form Publisher sampai Form Limiter, dan banyak sekali add-on atau pengaya-pengaya yang bisa kita maksimalkan untuk mendukung Google Form ini. Terus selanjutnya ada customize theme, temanya nanti bisa dirubah, warnanya jadi apa, ditambah gambar di bagian atasnya atau headernya itu bisa. Terus di sebelah sininya ada sampai dengan font, pengaturan untuk font hurufnya, warnanya dan sebagainya. Di sini ada font stylenya nanti menjadi warna font tulisannya menjadi tulisan seperti apa dan sebagainya. Ini tempatnya ada di bagian ini. Selanjutnya preview itu berarti nanti menampilkan hasilnya kita nanti seperti apa. Terus di bagian roda gigi atau setting di sini collect email berarti
Kalau di checklist maka semua orang akan harus mengisikan emailnya. Terus di sini maksimal 1 respon apa buka apa tidak. Di sini ada settingan responden bisa mengedit lagi setelah dia submit atau mengirimkan. Terus di ini hasil chartnya, tag responnya nanti akan bisa dilihat oleh respondennya. Ini settingan awal. Selanjutnya presentation. Di sini biasanya dipakai untuk ulangan dan sebagainya. Bagaimana cara progresnya bisa ditampilkan apa tidak hasilnya dia. Setelah itu mau diacak apa tidak pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terus setelah ini mau dikasih nggak link untuk submit another response. Jadi setelah si orang tersebut mengisikan form kita, maka kalau ini di checklist maka orang tersebut nanti masih bisa mengisikan dengan link yang lain. Selanjutnya di sini confirmation message ini selalu saya isi karena confirmation message atau pesan pop-up konfirmasi akan menjadi sebuah keterangan bagi audien atau bagi peserta yang mengisikan tadi bahwa isian dia itu sudah bisa diterima oleh database. Biasanya tulisan saya seperti itu. Jadi biasanya saya isikan terima kasih dan sebagainya, misalkan terima kasih isian Anda sudah masuk database kami, misalkan ini. Biasanya seperti ini kalau saya. Selanjutnya bagian kanannya kuis ini berarti nantinya akan menjadi form kita akan menjadi sebuah ulangan. Bedanya kuis dengan form adalah di bagian kuis nanti akan ada tampilan bahwa kalau sudah dijadikan kuis maka form tadi, file-file pertanyaan tadi akan ada kunci jawabannya dan poinnya karena berupa kuis ulangan. Akan kita bahas lagi lah insyaallah nanti. Send ini berarti setelah jadi kita kirimkan formnya. Terus titik 3 di sini kalau diklik berarti kalau mau ngopi, kalau mau delete, kalau mau ini yang pertama untuk copy, ini undo berarti ini copy berarti kalau kita mau ngopi si form itu, move to trash berarti kalau minta delete. Ini kalau kita mau ngambil linknya form tadi, print itu kalau mau dicetak, add kolaborator itu kalau dipakai misalkan kita membuat sebuah Google Form tapi tidak sendirian, bersama-sama. Di sini tinggal kita isikan orangnya dengan emailnya. Kalau orang itu sudah biasa beremail di kita, misalkan saya ngisikan hanya namanya saja, misalkan namanya adalah Dedi, misalkan ini, ya sudah langsung masuk dia. Nah, di sini ada settingan. Orang tersebut bisa ngapain? Bisa edit, berarti orang tersebut nanti bisa ikut mengedit form kita, kerja bareng-bareng lah, kolaborator namanya, kolaborator. Selanjutnya di bagian sini Google Apps Script, ini berarti Apps Script yang bisa dipakai nantinya untuk meningkatkan performa dari Google Form. Kalau mungkin Bapak Ibu kenal dengan makronya Microsoft, ya inilah hampir seperti makronya. Jadi ketemunya Apps Script bagaimana caranya membuat itu menjadi bekerja dalam otomatisasi. Itu tempatnya di script editor. Terus add-on berarti pengaya, bagaimana cara kita mencari pengaya-pengaya yang ada atau add-on yang ada agar bisa memaksimalkan performa dari Google Form ini. Jadi ini sampai dengan doc appender, email notification from Google Form dan sebagainya ini. Jadi banyak yang bisa kita eksplor tentang pengaya tadi. Selanjutnya saya tutup saja. Di bagian sini preference berarti ini tinggal mau di pertanyaannya semuanya required apa enggak, default quiz value-nya nanti dibuat menjadi berapa, sehingga kalau kita membuat quiz
buat kuis, maka otomatis setiap pertanyaan, misalkan saya mau membuat ulangan sejumlah 50 soal, berarti masing-masingnya nanti defaultnya value-nya langsung 2, kita tidak perlu setting macam-macam. Terus ini berarti menjadi pertanyaannya semuanya required atau wajib diisi, ini juga boleh. Kalau ini berarti collect email, ini settingan-settingan yang ada di Google Form bagian preference. Itu saja. Lanjut kita ke tampilan seperti apa untuk template-template yang ada di Google Form. Silahkan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, loncengnya juga dipencet, karena dengan subscribe maka kita akan tetap terkoneksi. Subscribe itu gratis dan akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Like jangan lupa, share jika memang dirasa video ini menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Akan saya coba membuat video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Saya akan ulangi lagi. Begitu saya klik new, setelah itu more, maka saya ke arah Google Form, tidak saya klik tapi saya klik panahnya lagi, maka akan muncul blank form seperti yang tadi, form kosong, atau saya klik from template, berarti akan masuk ke laman template yang disediakan oleh Google. Ini saya hapus saja. Nah, di sini tadi yang seperti di PPT tadi barusan, kita bisa masuk di bagian personal, itu ada macam-macam. Saya tak klik salah satu dulu. Kita klik bukan salah satu, semuanya dulu, tapi satu-satu. Yang pertama, agar ini tidak pergi, berarti saya langsung ke new tab saja. Di sini akan muncul oh maaf, ini malah jadi gambar ya. Berarti saya klik dulu lah personal. Berarti saya membuat Google Form tentang contact information. Di sini sudah ada semuanya. Nah, di sini sudah disediakan template contact information, berarti tinggal kita ubah saja. Di dalam contact information kita butuhnya berarti nama, email, alamat, sama nomor telepon, sama komennya apa, misalkan mau komen macam-macam dan sebagainya. Di sini tentang contact information. Saya lanjut ke bagian yang kedua, berarti ke template. Template yang kedua adalah find a time. Find a time saya coba klik, maka akan mengarah ke sebuah template tentang find a time. Find a time di sini kaitan dengan waktu. Di sini sudah ada keterangan what time are you available, kapan waktu yang available atau punya waktu kapan. Hari Senin jam berapa, berarti ini sebetulnya kuesioner yang bisa dipakai untuk rapat, mengundang rapat, kapan mereka available. Di sini sampai dengan makanannya apa sudah, berarti sekiranya sudah cukup, tinggal ini dijadikan formnya kita. Langsung jadi form tanpa terlalu lama membuat form satu-satu. Selanjutnya untuk bagian form template yang ketiga adalah RSVP. RSVP saya klik. Di sini berarti kaitan dengan reservation atau ketemuan. Di sini can you attend, apakah kamu siap, ini tinggal diganti saja sebetulnya. Ini apakah kamu bisa hadir, kapan, sampai dengan websitenya apa dan sebagainya. Di sini sudah disediakan. Bahkan di sini sudah ada sampai dengan contoh kontak dan sebagainya untuk misalkan ketemuan. Selanjutnya untuk yang template berikutnya adalah tentang party invite, undangan pesta. Undangan pesta sebetulnya bisa kita ubah menjadi undangan apalah, undangan yang lain, misalkan undangan rapat atau apa dan sebagainya. Di sini temanya juga template-nya sudah disediakan. Party invite ini bisa diganti, deskripsinya juga bisa diganti, undangannya namanya siapa, apakah bisa hadir, berapa
orang yang hadir dan sebagainya. Ini banyak hal yang undangan rapat di sini diminta untuk membawa sesuatu, membawa makanan dan sebagainya. Di sini juga sudah disediakan. Terakhir, emailnya juga sudah ada. Selanjutnya, template yang selanjutnya adalah di sini adalah tentang t-shirt sign up. Sama saya t-shirt sign up. Sebentar. Ya, di sini tentang biasa pengumpulan tentang kaos, baju dan sebagainya ini juga sudah disediakan, sampai dengan foto previewnya, foto gambar fotonya juga sudah disediakan, ukurannya apa. Jadi kalau saya previewkan nanti tampilannya menjadi seperti ini. Nah, ini sudah disediakan. Jadi tanpa banyak kita membuat, di sini sudah disediakan, tinggal kita kirim, edit sedikit langsung jadi. Terus template untuk yang personal yang terakhir adalah tentang event registration. Jadi registrasi sebuah event ini juga sebetulnya banyak dipakai oleh kita. Ini tinggal diganti registrasi sesi, registrasi acara. Di sini alamatnya, di sini deskripsinya, namanya siapa, emailnya apa, organisasi apa, terus akan berapa lama attend, berapa lama menginap, berapa lama di tempat, terus makanannya perlu ada sesuatu atau tidak, terus sampai dengan di sini ada keterangan I understand I have a pay. Jadi siap untuk membayar atau tidak dan sebagainya. Kalau misalkan tidak siap berarti kenapa dan sebagainya. Di sini sudah kaitan dengan event registration. Selanjutnya, setelah sesi ini, setelah template yang ini, selanjutnya saya cobakan ke template yang kedua. Template yang kedua kaitan dengan pekerjaan. Saya tidak bahas semuanya satu-satu, mungkin nantinya. Saya akan coba tentang yang pertama dulu, event feedback. Di sini ada sedikit hal yang berbeda kaitan dengan event feedback. Event feedback di sini langsung muncul, apakah kamu puas, dari kepuasan 1 sampai 5 yang mana. Ini biasanya dipakai, bisa juga ini dipakai untuk bukan event feedback ya, bisa juga dipakai untuk skala Likert atau penelitian juga boleh, skala kepuasan lah di sini. Jadi event feedback di sini sudah ada, kita tinggal nambah atau mengurangi sedikit-sedikit, setelah itu jadi. Ini tampilannya nanti akan menjadi seperti ini. Ini sudah ada sebetulnya, tinggal kita rubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi mengubahnya hanya sedikit-sedikit banget. Sekiranya ada yang tidak perlu dipakai ya di delete saja. Nih, event feedback. Selanjutnya setelah event feedback saya cobakan template yang lain. Event feedback sekarang ke order form. Ini tentang order request atau form tentang request sesuatu. Di sini juga bisa dipakai tentang customer toko, butuh warna apa, butuh order apa, di sini sampai dengan kontaknya apa, phone booknya apa. Bapak Ibu tidak perlu membuat secara dari nol. Di sini sudah disediakan. Order request tinggal kita rubah dan kita tambah, kita kurangi dan sebagainya sudah disediakan. Untuk yang template selanjutnya adalah tentang job aplikasi. Ini tentang sebuah pekerjaan, isinya juga kaitan pastinya tentang hal-hal umum tentang pekerjaan. Di sini namanya siapa, emailnya apa, nomor handphonenya apa, posisi yang diinginkan apa. Itu sudah yang paling jamak ada. Jadi tidak usah membuat satu-satu, sudah disediakan, tinggal kita pakai template yang ada, tinggal kita ubah sedikit-sedikit jadi. Selanjutnya setelah job application, time of request sama hampir mirip dengan yang tadi, final time mirip. Selanjutnya kaitan dengan work request tadi sudah,
customer feedback akan sedikit mirip dengan event feedback. Kita lihat ya. Nah, customer feedback tentunya akan sedikit mirip. Oh, ternyata berbeda. Maaf, saya yang salah. Customer feedback berarti hanya tentang feedbacknya bentuknya apa, komentar atau pertanyaan. Kalau feedbacknya tentang feedback apa, mau ngomong tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sebagainya, saran perbaikan, namanya siapa, emailnya apa. Maaf, saya salah. Ternyata sangat jauh berbeda dengan kaitan yang tadi, kaitan dengan yang ini event feedback. Kalau yang ini tadi customer feedback dan ini event feedback, saya pikir tadi sama, ternyata saya keliru. Kalau event feedback benar-benar tentang feedback sebuah event, kaitan dengan pemateri, misalkan kepuasan materi, pematerinya apa, materinya bagus apa tidak, ini bisa diganti. Jadi skalanya langsung skala kepuasan dari 1 sampai 5. Ini bisa dibuat nantinya ke dalam bentuk spreadsheet, ketemunya bisa diolah dalam database yang lebih dalam lagi. Selanjutnya sudah kita masuk ke template yang bagian work sudah, bagian personal tadi sudah, bagian work sudah. Sesi selanjutnya saya akan coba ulik tentang education atau tentang yang paling jamak terjadi di dunia saya, karena saya seorang pendidik, saya dari pendidikan, berarti yang paling sering terjadi di dunia pendidikan untuk apa Google Form ini. Selanjutnya kita ketemu lagi di sesi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, di video tutorial selanjutnya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.